Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini perkenalkan saya Salva Zahira dengan NIM 1054211089921. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kedokteran Islam dengan tema besar yaitu sehat spiritual dengan topik senang silaturahmi. Baik, dalam presentasi ini pertama saya akan membahas apa itu silaturahmi dari definisi secara etimologi, secara bahasa dan secara umum. Lalu yang kedua itu adalah keutamaan dari silaturahmi. Yang ketiga, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran yang memuat silaturahmi. Yang keempat, upaya kita dalam membangun silaturahmi dalam konteks sehat spiritual di era globalisasi. Yang kelima, yaitu adalah larangan memutuskan silaturahmi. Baik, di sini saya akan memulai yang pertama, yaitu apa itu silaturahmi. Nah, secara bahasa, silaturahmi ini dari arti kata silah yang artinya hubungan atau menghubungkan. Adapun kata arahmi yaitu peranakan atau kerabat. Asal kata dari sila dan kerabat ini artinya hubungan dan kasih sayang. Secara etimologi adalah tali persahabatan atau persaudaraan, malam atau tali yang bermakna menyambungkan kasih sayang atau kekerabatan yang menghendaki kebaikan. Nah, secara umum, silaturahmi adalah hubungan persaudaraan yang terikat atas kebersamaan, persaudaraan, saling mengasihi, melindungi, sehingga rahmat Allah menyertai di tengah ikatan persaudaraan tersebut. Inti dari kata silaturahmi ini yaitu adalah rahmat dan kasih sayang. Selanjutnya, di sini saya akan membahas keutamaan dari silaturahmi. Nah, silaturahmi ini merupakan kewajiban bagi umat Islam. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain dan tidak dipungkiri bahwa manusia membutuhkan orang lain walaupun seseorang tersebut dapat melakukannya seorang diri. Namun ada ketentuan yang berjamaah dengan orang lain dan membuat nilainya lebih tinggi derajatnya seperti ya salat, sedekah, zakat dan juga amalan-amalan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari orang lain. Nah, karena pentingnya keberadaan orang lain bagi seseorang, Islam tidak mengecilkan pola hubungan simbiosis mutualisme antar manusia. Hubungan itu diatur sedemikian indahnya sehingga satu sama lain seperti rantai yang saling berkaitan. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang dilapangkan sebuah barang siapa yang dilapangkan, maka rezekinya dan umurnya akan dipanjangkan, maka hendaklah dia mengadakan silaturahmi. Kemudian Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang menyambungkanku, maka Allah pun akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, niscaya Allah pun akan memutuskannya pula. Dan Al-Qadi Iyad mengatakan tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum silaturahmi. Mereka sepakat bahwa silaturahmi secara umum adalah wajib dan memutuskannya adalah dosa. Namun menyambungkan silaturahmi memiliki derajat yang bertingkat-tingkat yang sebagiannya lebih tinggi dari yang lain. Selanjutnya, di sini saya akan membahas dalil Al-Quran yang menggambarkan pentingnya silaturahmi. Nah, kitabullah sebagai petunjuk bagi umat manusia diantaranya memberikan eh, memberikan em, memberikan nasihat agar melakukan ikatan silaturahmi sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang di sini berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ayuhan nasu ataku rabbuka lazi halakakum min nafsin wahidatan wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma jibalan kasiran wa nisa'a wa utaqullaha allazi tasya'aluna bihi wa arhama innallaha kana alaikum rakib, yang artinya wahai seluruh umat manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan
peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. Silaturahmi bukanlah murni adat istiadat, namun merupakan bagian dari syariat. Amat bervariasi cara agama Islam dalam memotivasi umatnya untuk memperhatikan silaturahmi, terkadang dengan bentuk perintah secara gamblang, janji ganjaran yang menarik, atau juga dengan cara ancaman yang tidak menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik pada kaum kerabat sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini menekankan pentingnya hubungan silaturahmi yang harmonis dan damai antar sesama muslim. Ketika seseorang memperkuat silaturahmi, mereka memperkuat ikatan persaudaraan dalam Islam yang harusnya dibangun di atas cinta, rahmat, dan saling menghargai satu sama lain. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar muslim kita harus memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang, hormat, dan saling menghargai. Takwa kepada Allah adalah motivasi seseorang untuk bertindak dengan adil, sabar, dan penuh kasih sayang dalam hubungan sesama manusia. Dengan tujuan utama silaturahmi adalah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memperkuat persaudaraan dan memperbaiki hubungan sesama muslim, mereka akan mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya muslim itu adalah saudara muslim yang tidak lain, tidak saling mensalimi, tidak saling memburukkan, tidak mencela, tidak saling memperpanjang masalah. Dan di dalam agama Islam sebagaimana mereka harus memperbaiki antara saudara-saudara pada keturunanmu dan bertakwalah kepada Allah pada siapa yang mereka datangkan dan apa yang mereka peringatkan untuk memperbaiki diri. Maka hal yang sama dalam mengharap ridha dari Allah dan mendapatkan rahmatnya, memaafkan kesalahan yang lalu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas upaya membangun silaturahmi dalam konteks sehat spiritual di era globalisasi. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia diantaranya mengajarkan agar menjalin tali silaturahmi sesuai surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 tadi. Tadi yang hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri dan dari dirinya diciptakanlah istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya dan kamu saling meminta satu sama lain dan perihalalah hubungan silaturahim. Dalam menjalin tali persaudaraan sesama manusia hendaklah dibina berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan kekayaan, kecantikan, keturunan, pangkat, ataupun jabatan. Dan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, kata takwa dan silaturahmi selalu dirangkai dan disandingkan. Artinya, dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, orang yang bertakwa kepada Allah tentunya akan mempererat tali silaturahmi, menyambungkan silaturahmi, karena silaturahmi adalah salah satu karakteristik dari orang-orang yang beriman. Rasulullah Rasulullah di sini mengajarkan 3 resep dalam menjaga hubungan silaturahmi. Yang pertama di sini berbicara dengan baik dan bila tidak hendaklah diam. Salah satu cermin pribadi muslim ialah berbicara dengan lemah lembut. Di samping itu dibicarakan ialah hal yang baik agar setiap orang yang mendengarkannya senang hatinya. Yang kedua itu adalah yang kedua itu memuliakan tamu, di mana orang mukmin sangatlah memuliakan tamu dan melayaninya dengan baik. Setiap orang bertamu ke rumahnya dilayani dengan penuh senyum, tutur kata yang baik, diberikan minum dan sebagainya. Bahkan ada orang tertentu yang sedemikian
tinggi kualitas imamnya sehingga ia mampu menjamu tamunya meskipun ia dalam keadaan sulit. Nah, ketiga itu adalah menjaga hubungan baik dengan tetangga. Tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dialah tempat membagi suka dan duka. Oleh karenanya, orang yang beriman betul-betul menghargai dan menjaga tali silaturahim mereka dengan tetangganya. Dia bagaikan dua tangan yang saling membantu dan juga merasakan suka dan duka bersama-sama. Nah, dan juga di sini salah satu aspek kunci dalam membangun silaturahmi yang sehat secara spiritual adalah kesadaran akan persaudaraan dalam umat Islam di seluruh dunia. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan orang-orang mukmin adalah saudara-saudara. Nah, dalam konteks globalisasi saat ini, teknologi memungkinkan kita untuk memperkuat silaturahmi dari sebelumnya dengan berkomunikasi seperti menggunakan video call, konferensi web seperti Zoom, Google Meet. Kita juga dapat berbagi pengalaman, dukungan, dan doa bersama secara muslim di berbagai belahan dunia. Dengan itu, kita dapat memperkuat hubungan spiritual kita sebagai satu umat. Selain itu, di era digital saat ini memberikan akses mudah kepada sumber-sumber pengetahuan dan pembelajaran agama, dan kita juga bisa belajar berbagai budaya dan juga tradisi Islam di dunia dengan mengikuti ceramah, diskusi. Kita dapat memperdalam pemahaman kita mengenai ajaran agama dan memperkuat hubungan spiritual kepada sesama muslim dari berbagai latar belakang. Nah, selain itu, di sini kita berpartisipasi dalam kegiatan amal secara global sehingga merupakan cara yang efektif untuk memperkuat silaturahmi yang sehat dan juga secara spiritual melalui kampanye seperti penggalangan dana atau proyek-proyek kemanusiaan yang melibatkan umat Islam dari berbagai negara dan budaya, dan kita dapat berkolaborasi untuk membantu mereka yang membutuhkan sehingga dapat memperkuat rasa persaudaraan dan rasa keberkahan dari berbuat baik kepada sesama manusia. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas larangan untuk memutuskan silaturahmi. Nah, menjalin silaturahmi antar sesama sangatlah penting dalam kehidupan manusia, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya memutuskan silaturahmi, sebab memutuskan hubungan silaturahmi di sini dapat menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu dosa yang lebih layak dipercepat hukumannya di dunia oleh Allah kepada pelakunya di samping azab yang disimpan baginya di akhirat daripada zina dan memutuskan silaturahmi. Nah, di sini dalam ajaran Islam di sini hubungan antar sesama manusia, khususnya sesama anggota keluarga, harus dijaga dengan baik karena keretakan keluarga bisa berakibat sangat buruk. Walaupun ada hadisnya yang menyebutkan larangan memutuskan hubungan itu sampai 3 hari, bukan berarti adanya kebolehan untuk saling bermusuhan selama 3 hari. Namun hal itu menunjukkan adanya batas waktu yang harus kita hindari. Nah, jika kita terlanjur terjadi keretakan atau kerenggangan hubungan antar kerabat atau siapapun, maka segeralah kita rekatkan kembali atau perbaiki dengan mengadakan silaturahmi. Oleh karena itu, Rasulullah tadi menganjurkan kita untuk menjalin silaturahmi apabila keretakan tersebut sudah melewati 3 hari, maka tidak halal bagi seorang muslim di sini untuk menyentuh surga. Nah, Rasulullah SAW menekankan ketidakbolehannya untuk memutuskan silaturahmi, terutama setelah maksimal 3 hari. Dan di sini juga Rasulullah menekankan dengan keras ketidakbolehannya memutuskan silaturahmi dan memperingatkan keras bahwa orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Dan menurut Imam Narawi, sebagaimana yang dikutip mengatakan bahwa persengketaan harus diakhiri pada hari ketiga dan tidak boleh lebih. Menurut sebagian ulama, di antara sebab Islam membolehkan adanya persengketaan selama 3 hari karena dalam jiwa manusia terdapat amarah dan juga akhlak buruk yang tidak dapat dikuasainya ketika bertengkar atau
atau dalam keadaan kemarahan. Sehingga dalam waktu 3 hari tersebut diharapkan akan perasaan tersebut akan hilang. Dengan demikian, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk bersengketa dengan saudaranya lebih dari 3 hari dan yang ditandai dengan tidak saling bertatap muka atau tidak saling menegur. Baiklah, di sini, kesimpulan dari presentasi saya yaitu adalah dalam Islam silaturahmi adalah, perilaku yang sangat penting yang ditekankan oleh Al-Quran dan juga, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman bagi mereka yang memutuskannya. Dan di era globalisasi saat ini, hubungan antar individu menjadi terfragmentasi, terhubung, menjaga silaturahmi tetap relevan. Dan selain aspek sosial, silaturahmi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam, menciptakan atmosfer, toleransi, dan juga dukungan dalam mencari makna hidup. Melalui silaturahmi, individu memperkuat ikatan dengan nilai-nilai spiritual yang membantu memperkuat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Baik, sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.